Salam untuk kita semuanya, sidang jemaat Tuhan GBT Healing Insight, baik yang ada di lantai 2, bahkan yang di lantai 1, oma-oma dan para pengasuh, Bapak Ibu semuanya yang berada di Zoom ataupun yang di YouTube. Hari ini kita diberikan kemurahan lagi untuk kita beribadah dalam ibadah doa ini, untuk kita menyembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Dia. Sebelum kita memulai ibadah doa ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan hingga detik ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun bentuknya itu, kami percaya inilah yang terbaik, yang Tuhan sangat tahu yang terbaik untuk setiap kami. Bahkan ketika kami datang pada hari ini, mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Belajar mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kami rasakan hari ini. Terima kasih Bapa, Kau menolong setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang offline atau yang online. Sukacita dan Roh Kudus yang sama, yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami. Tuhan tuntun kami, Roh Kudus menolong kami dalam menyembah-Mu. Kami habiskan ibadah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita adalah bejana-bejananya Tuhan. Kalau kita menjadi bejananya Tuhan, setiap kekuatan adalah berasal dari Tuhan. Setiap ketenangan adalah berasal dari Tuhan. Mari kita berikan diri kita menjadi bejana yang terbaik untuk kemuliaan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Menyembah, bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu baik, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah, bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku,
Bapakku. Terima kasih Tuhan, yang Ku katakan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kita mau belajar dalam kondisi apapun kita. Kita mau tersyukur di bawah kaki. Karena kita ini adalah anak-anak hadirat. Terima kasih Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Biarlah hadirat-Mu bersama kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapakku, Kau Raja yang mulia, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Allahku, Kau Allahku yang kudus. Terimalah hormat, terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah penyerahan diri kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Betapa indahnya, betapa sukacitanya kami berada dalam hadirat Tuhan. Merasakan kasih Tuhan melimpah di setiap hati kami. Merasakan kasih Tuhan di seluruh hidup kami. Dan sungguh itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu berada dalam hadirat. Dimanapun kami berada, biarlah kami mencintai hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar untuk mengenal Engkau melalui firman. Dari setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, bahkan dari setiap firman Tuhan yang kami baca, bahkan hidup kami sendiri adalah ciptaan, dan kami mau lebih mengenal Engkau lewat semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, tergagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Oh, Engkau Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan keadaan kami. Terima kasih kemurahan-Mu yang terus menerus dalam hidup kami. Waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami, untuk kami belajar firman-Mu. Kembali lagi kami dinasihati oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, Bapa. Tolong kami, berilah kami iman untuk kami memahami dan melakukannya, Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu, Bapa. Terimalah persembahan pujian kami, dan itu hanya kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemurahan Tuhan yang terus menerus yang ada dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan itu selalu memperhatikan keadaan kita dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Baik, kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 54. Nanti sidang jemaat yang di lantai bawah, bagi omong yang bisa membaca, bisa mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan juga sidang jemaat yang ada di rumah bisa membaca secara pribadi. Mazmur 54, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini begitu indah kata-kata yang diucapkan. Seorang raja yang sedang mengalami suatu pergumulan hidup. Bagaimana keadaannya yang begitu tersesak, begitu tertekan. Tentu juga ketika hal ini juga terjadi bagi kita, bagaimana seseorang yang kita percayai, seseorang yang kita anggap jadi teman kita, sahabat kita, maupun kita berkatakan ini keluargaku, yang seharusnya dialah yang menjadi pertolongan bagi saya, pertolongan bagi masalahku, yang seharusnya tempat curhatku, itulah manusia. Itulah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh manusia. Akan tetapi keadaan yang dialami oleh Daud sungguh berbeda.
di mana orang-orang yang dekat, orang-orang yang menjadi tempat dia bersembunyi, memberitahu keberadaan dirinya, memberitahu keberadaan Daud kepada Raja Saul. Kalau kita baca dalam kitab Samuel, jelas sekali dikatakan di sini, untuk dengan permainan kitab nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ini tidak enak. Ini tidak menyenangkan. Tentu yang namanya seorang raja Saul, pasti dia memiliki pasukan yang begitu besar. Pasti dia memiliki orang-orang yang siap membantu dia. Sedangkan Daud hanya orang biasa. Meskipun dia memiliki teman, sahabat, tapi tidak sebanyak yang dimiliki oleh si Saul. Tetapi suatu hal yang luar biasa yang saya lihat di dalam pergumulan oleh Daud ini, dikatakan, ya Allah. Dia tidak tahu lagi mau mencari jawaban kemana. Karena orang dekatnya memberitahukan keberadaannya. Orang dekatnya seakan-akan tanda kutip menyerahkan kehidupan si Daud. Sehingga dia hanya berkata, tapi dia punya satu jawaban yang luar biasa. Dia punya pengharapan yang luar biasa. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Dia tahu bahwa pertolongan yang luar biasa itu hanya dari Tuhan. Pertolongan yang sempurna itu hanya dari Tuhan. Sehingga kata-kata ya di dalam Mazmur 54 ini begitu indah. Ya Allahku, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah dengarkanlah doaku. Bahkan dia mengakui dalam ayat 4, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan yang menopang aku. Bahkan dengan ditutup dalam ayat yang ke-7, iman yang begitu luar biasa dikatakan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesakan dan mataku memandangi musuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki pergumulan hidup, setiap kita memiliki permasalahan kehidupan. Mungkin kita juga mengatakan, aku dihianati oleh keluargaku, aku dihianati oleh temanku. Siapapun yang kita anggap mengatakan kita dihianati, tapi biarlah iman kita seperti Daud ini. Kita tahu keadilan, pertolongan hanya daripada Allah. Saya belajar dari apa yang dialami oleh Daud ini, bahwa sumber jawaban, pertolongan hanya dari Allah sendiri. Dia tahu kapan dia harus menolong saya, dia tahu kapan dia harus menjawab doa saya. Dia tahu kemana saya harus dituntun. Inilah iman kita. Sehingga hari-hari kita penuh dengan suatu keyakinan dan pengharapan yang terus-menerus ada dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita. Sehingga kita kuat ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup. Dan menghadapi ketika kita menganggap bahwa tidak ada keadilan dalam sesama kita. Ingat, Tuhan itu adil. Tuhan memberkati kita semua. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Indah sekali ya bisa mendengarkan firman Tuhan. Keadaan kita lah itu
seperti yang dialami oleh Daud. Seringkali kita justru orang paling dekat yang justru seringkali melukai hatimu, tapi Tuhan kita itu baik. Mari kita bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, meresponi segala kebaikan-Mu lewat firman yang tidak pernah salah. Itulah kebenaran, dan semua yang sudah Engkau firmankan itu telah sempurna. Ada yang dilewati oleh orang masa lalu, dan hari ini ada juga yang kami alami. Tapi Engkau terus Allah, tetaplah Allah yang tidak pernah berubah. Engkaulah pembela, Engkaulah bagian, Engkaulah penolong bagi kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru atas segala pergumulan-pergumulan yang kami miliki Tuhan. Kepadamu kami percayakan hidup kami Tuhan, bukan basa-basi. Tambahkan iman kami agar kami mengerti apa yang kami katakan ini. Kepadamu sungguh kami berharap, kekuatan kami sungguh tidak ada. Maka kami bawa hidup kami, hidup seluruh sidang jemaat, para pelayan-pelayan-Mu, para majelis di gereja kami. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan kepada segala yang Engkau inginkan. Ada banyak yang kami rencanakan, namun kalau itu bukan kehendak-Mu, maka nyatakanlah kehendak-Mu dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan pada akhirnya kami akan bersuka cita, berbahagia melihat kebenarannya. Inilah hidup kami Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu dan juga segala kerinduannya untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur dan membawa hidup kami, tidak ingin lagi kami meminta yang lain. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Kami bawa anak-anak kami yang sekolah, kami bawa keluarga kami, nikah kami bawa pekerjaan kami, masa tua lanjut umur kami ke dalam tangan-Mu. Maka di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami percayakan hidup kami hari ini, Maranatha dan sampai kekal selama-lamanya. Kami telah bersyukur untuk penyembahan dan doa malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam saudara.